Shalom, nama gue Nathan. Gue masih mahasiswa semester 2, umur gue 19 tahun. Gue dari Trax Generation dan ini kisah gue. Pada tanggal 2 Januari 2019, terjadi kebakaran yang luar biasa di daerah Cipulir. Dan kebetulan itu adalah rumah gue. Rumah gue itu berbentuk ruko 4 lantai. Dan di dalamnya itu ada gue, nenek, kakek, dan suster. Ketika kejadian itu, kebetulan gue lagi tidur di lantai 2 dan suster gue teriak-teriak, Tan, kebakaran Tan. Dan gue langsung respon ke suster gue, kebakaran di mana sus? Itu di bawah di lantai 1. Dan gue langsung ngecek, ternyata benar ada kebakaran. Dan ketika gue lihat api itu, gue ngerasa kayak langsung takut gitu. Dan gue langsung kabur ke kamar gue langsung nggak ada pikiran lagi dan gue langsung kabur keluar lewat jendela. Karena kebetulan di kamar gue ada jendela dan ada teralis. Dan teralisnya itu udah karatan, gue bisa untuk hancurin tuh teralis. Tapi ketika gue udah kabur, gue ingat ada HP gue di kamar. Dan gue langsung kabur ke kamar gue lagi untuk ngambil HP. Dan ketika itu, gue langsung kabur lagi buat keluar. Ketika gue udah kabur keluar, sampai keluar rumah, gue inget bahwa di rumah gue masih ada kakek dan nenek gue. Gue bingung, gue harus nyelamatin nenek gue lagi dan kakek gue. Gue langsung nyari tangga buat gue bisa kembali lagi ke rumah gue. Tapi ketika itu kebakaran udah gede banget. Singkat cerita, setelah udah kejadian, ternyata kakek dan nenek gue meninggal. Dan yang selamat cuma suster gue. Dan bener-bener itu bikin ngedown gue banget. Gue udah gak punya harapan buat hidup lagi. Jujur kalau misalkan bunuh diri itu gak dosa, gue udah bunuh diri. Gue udah anggap nenek dan kakek gue itu sebagai orang tua gue sendiri. Karena kebetulan dari kecil keluarga gue udah broken home. Ibu gue udah ninggalin gue dan ayah gue gak peduli sama gue. Hanya satu harapan dalam hidup gue dan nenek gue. Ketika kecil gue selalu lihat ketika jam 4 pagi, ketika gue pengen ke kamar mandi, nenek gue selalu doa. Satu hal yang gue percaya, nenek gue itu berdoa buat gue. Tapi entah kenapa gue bingung, kenapa Tuhan ngambil nenek gue dari gue. Padahal satu orang yang benar di dalam hidup gue ada, gue rasa cuma nenek gue doang. Dan itu benar-benar bikin gue kesal. Apa benar ini jalan Tuhan? Apa benar ini kehendak Tuhan? Dan apa benar emang Tuhan itu ada? Dan pada saat itu gue udah gak punya apa-apa lagi. Yang gue pegang waktu itu cuma handphone dan gue cuma baju sama celana yang gue pakai. Dan tapi gue teringat sama satu ayat yang Tuhan kasih semalam sebelum kejadian itu. Di kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan padamu. Dan di situ gue baru sadar, gue gak perlu khawatir lagi akan apa hari ke depannya. Give your life to Jesus. Ketika lu mau ngasih hidup lu buat Tuhan, Tuhan bakal perbarui terus hidup lu. Dan lu akan melihat rancangan yang indah. Dan ada salah satu hamba Tuhan yang bilang ke gue, seringkali kita nangis ketika kita kehilangan orang yang kita sayang. Tapi kapan lu nangis ketika lu ngedapetin hadirat Tuhan? Jadi intinya adalah, kita gak berhak banggain apa yang kita milikin sekarang. Apa yang lu punya, harta yang lu punya, bahkan orang yang kita sayangin sekalipun. Dan gue mau ambil komitmen buat ngasih hidup gue buat Tuhan. Dan gue gak pengen buat ngutamain siapapun kecuali Tuhan. Karena Tuhan pengen jadi yang terutama dalam hidup gue. Ada satu hal kejadian unik lagi, yaitu Alkitab dan gitar gue gak kebakar. Itu merupakan konfirmasi dari Tuhan supaya gue melayani lebih lagi buat Tuhan. Gue sekarang gak perlu khawatir lagi, karena gue tahu sekarang bahwa apa yang gue punya itu punya Tuhan. Shalom semuanya. Sekali lagi dengan semangat kata Shalom semuanya. Haleluya. Saya percaya dimanapun kita berada pada saat ini, dimanapun kita beribadah pada saat ini, kuasa Tuhan tidak akan membatasi setiap anugerah yang tercurah atas kita. Katakan amin.
Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa, kita mau bersiap memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu bekerja atas kami di tempat ini Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Pada Pentakosta ketiga ini Tuhan, kami percaya Engkau memakai setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, untuk lebih lagi menyembah Engkau Tuhan Yesus. Pakai kami lebih lagi Tuhan, lakukan apa yang Engkau lakukan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus, berkati ibadah kami Tuhan, dari mulai awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa, ada mujizat terjadi atas ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Lebih lagi katakan, besar dan ajaiblah kuasa-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Oh layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Oh layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Oh layaklah, sebab Engkau yang layak disembah Tuhan. Semua bangsa layak menyembah Engkau Tuhan. Jesus. Sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Sembah Dia, sembah Dia. Shike ya Rabbo, ya Rabbo, ya Rabbo, ya Rabbo, Shenda. Engkau yang kami rindu-rindukan Tuhan. Enggak ada yang lain Tuhan Yesus. Biarlah pagi ini Tuhan menjadi pagi perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan. Bekerjalah Engkau atas ibadah kami Tuhan Yesus. Shiki ya Rabbo, ya Rabbo, ya Rabbo, Shenda. Kau yang layak kami Tuhan. Ini setiap doa kami Tuhan. Shiki ya Rabbo, ya Rabbo, ya Rabbo, ya Rabbo, ya Rabbo, Shenda. Shiki ya Rabbo, ya Rabbo, Baba, sembah Tuhan. Sembah Tuhan sampai kau ketemu sama Tuhan pagi hari ini. Shiki ya Rabbo, ya Rabbo, ya Rabbo,
Makasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, Yesus baik. Engkau baik Tuhan. Yesus baik. Engkau baik Yesus. Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Lebih lagi katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Engkau baik Tuhan. Gak ada yang lain Tuhan. Thank you Lord. Yesus baik, ya Yesus. Engkau yang layak disembah Tuhan. Yes Lord. Kami mau lebih lagi sembah Engkau Tuhan. Bertatalah Engkau dalam setiap ibadah kami Tuhan. Lebih lagi katakan, Yesus. Ya Yesus baik. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Shalom anak-anak muda. Sekali lagi dengan semangat. Shalom anak-anak muda. Haleluya. Saya percaya ada kuasa yang membangkitkan setiap semangat kita. Katakan amin. Sama-sama katakan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan itu saja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan.
percaya Tuhan, Engkau bertahta dalam setiap ibadah kami Yesus. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus saja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Lebih semangat lagi katakan, kuasanya melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus saja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Dengan semangat katakan, membangkitkan. Haleluya, berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan Allah kita. Amin. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, di kota, di bangsa yang lain Tuhan, kami tahu kuasa-Mu tidak membatasi setiap ibadah kami Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan, tidak ada yang terlepas satupun Tuhan Yesus. Jesus. Yes Lord, kami mau lebih lagi sembah Engkau Tuhan. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art!
Jesus. How great thou art. How great berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan Kau bertahta dalam setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Oke, Shalom Youth 1A, haleluya, apa kabar semua pasti baik. Gue percaya dimanapun kita berada hari ini, walaupun keadaan sedang gak baik ya teman-teman ya. Tapi gue percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tuh pasti sempurna, amin. Amin teman-teman. Nah hari ini gue mau sharing aja lah ya sifatnya ya. Kalau khotbah kan kayaknya pendeta banget gitu. Kita sharing teman-teman. Nah teman-teman, mungkin kita sebagai orang Kristen nih, mungkin beberapa teman-teman udah jalan belasan tahun ya. Mungkin dari lahir udah Kristen teman-teman ya. Mungkin udah puluhan tahun teman-teman ya kan, udah 20 tahun jadi orang Kristen. Dan pasti kita jadi orang Kristen itu pasti familiar banget sama yang namanya dosa, ya enggak? Nah dosa ini seolah-olah yang jadi musuh utamanya orang Kristen gitu teman-teman. Nah hari ini kita mau bahas sedikit tentang dosa teman-teman. Kita mau sharing tentang dosa teman-teman. Nah banyak orang Kristen itu jatuh bangun karena dosa teman-teman. Banyak banget. Bahkan banyak orang Kristen, nah ini yang ngerinya nih teman-teman. Banyak orang Kristen yang nganggap dosa itu udah lumrah teman-teman, udah biasa. Jadi mereka menganggap ini karena Kristen dari lahir, udah paham dosa, udah ngerti dosa, dan udah tahu kalau gue habis dosa gue harus ngapain, gue harus minta maaf sama Tuhan gitu kan. Karena mereka udah biasa dengan dosa, jadi mereka udah lumrah, dosa mah gak apa-apa. Nanti gue tinggal minta maaf sama Tuhan, beres kan. Gue tinggal minta ampun, gue tinggal berdoa, beres. Nah banyak orang Kristen yang tanpa kita sadarin, mungkin tanpa kita sadarin kita sendiri juga misalkan abis ngelakuin dosa, terus kita mikir, aduh gue kayaknya tinggal minta maaf aja sih sama Tuhan, nanti gue minta maaf deh, gue minta maaf. Terus minggu depan lu berdosa lagi, minggu depan lu berdosa lagi, minggu depan lu berdosa lagi, terus tinggal minta maaf. Teman-teman, menurut teman-teman ini bener gak sih? Ini apa emang iya? Ini yang dikendakin sama Tuhan? Tuhan datang cuman buat, ya udah lu bikin dosa, lu tinggal minta maaf terus gue ampunin. Apa itu yang jadi kehendaknya Tuhan teman-teman? Nah kita mau bahas teman-teman mengenai ini teman-teman. Mungkin teman-teman udah sering ketemu dengan hal-hal dosa ini, tapi teman-teman ada satu hal yang sangat penting, yaitu upah dari dosa itu adalah maut teman-teman. Buah dari dosa itu adalah maut. Mungkin teman-teman udah biasa ngelakuin dosa, oke gue tinggal minta maaf, oke Tuhan ampunin. Tapi teman-teman harus sadar, dari setiap dosa yang dilakuin, itu ada satu buahnya teman-teman, akan menghasilkan buah. Dan buahnya itu adalah maut teman-teman. Buah dosa itu bisa macam-macam dan ujungnya itu maut. Bisa jadi penyakit, bisa jadi masalah teman-teman. Itu adalah buah-buah dari dosa. So teman-teman, gue tanya lagi nih, apa teman-teman mau hidup dengan banyak masalah, dengan banyak masalah kesehatan mungkin, terus sakit penyakit? Apa teman-teman mau? Karena teman-teman sudah melakukan puluhan tahun yang lalu, teman-teman melakukan dosa yang begitu banyak dan buahnya baru teman-teman rasakan. Nah teman-teman, kita mau belajar, kita sama-sama, yuk kita siapin hati kita, siapin tubuh kita untuk kita sama-sama jangan lagi, kalau bisa tuh jangan lagi melakukan dosa teman-teman. Yuk kita sharing teman-teman. Nah teman-teman, kalau di dalam artinya dosa itu hamartiah teman-teman. Hamartiah itu dalam bahasa Ibrani teman-teman, hamartiah ini artinya meleset teman-teman. Jadi sesuatu hal yang meleset itu artinya dosa atau tidak tepat sasaran. Jadi tidak tepat sasaran akan perintah Tuhan teman-teman, itu namanya dosa teman-teman. Nah segala sesuatu yang meleset dari perintah Tuhan itu disebut dosa teman-teman. Nah teman-teman yang gue mau bilang adalah gini teman-teman. Memang upah dosa adalah maut,
Tapi kita harus tahu satu hal lagi. Kalau Tuhan itu datang ke dunia bukan untuk membawa pedang teman-teman, bukan untuk menghakimi teman-teman semua, bukan untuk apa ya, menjudge teman-teman, lu berdosa, bukan. Tapi Tuhan datang ke dunia itu membawa damai teman-teman. Ini adalah kabar sukacita yang sangat amat luar biasa teman-teman, sangat amat luar biasa. Jadi mungkin apa ya, mungkin banyak dosa, ya banyak dosa. Tapi Tuhan membawa kita justru lepas dari dosa gitu teman-teman. Mungkin kita banyak ngelakuin dosa, tapi justru Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yang tempat berdosa ini, untuk membawa kita lepas dari dosa teman-teman. Luar biasa banget Tuhan kita, haleluya. Nah, gue juga mau sharing juga teman-teman ya. Bukan berarti gini teman-teman, kamu sering pelayanan gitu kan, kamu sering pelayanan, terus kamu otomatis jadi anti dosa. Wah pendeta nih anti dosa nih, dia nggak mungkin berdosa nih. Pendeta nih udah paling bener, sekali dia bersabda udah bener. Itu enggak teman-teman. Bukan berarti kamu seorang WL, kamu jadi otomatis anti dosa teman-teman. Enggak. WL, anti dosa nih, WL nih udah paling holy banget nih WL. Enggak teman-teman. Terus juga bukan berarti kalau tiap hari kamu dengar lagu rohani, itu otomatis kamu juga jadi anti dosa. Karena mungkin dari pagi siang malam dengernya lagu rohani. Terus gue udah kudus nih, kuping gue kudus. Jadi gue masukin aja nih dengan lagu-lagu rohani biar yang keluar jadi rohani. Ini enggak juga teman-teman, enggak gitu caranya teman-teman. Satu-satunya yang bisa menjauhkan kita dari dosa teman-teman, itu adalah bukan menjadi seorang WL, bukan menjadi seorang pengkhotbah hebat, bukan menjadi apalagi pendoa syafaat, bukan menjadi apalagi penulis lagu rohani, bukan teman-teman. Tapi satu-satunya yang bisa menjauhkan kita dari dosa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan, ya, dengan Tuhan Yesus, dan kuasa salib penebusannya itu yang valid nebus dosa kamu teman-teman. Jadi bukannya kita jadi WL terus kita anti dosa, tapi justru hubungan pribadi kita sama Tuhan Yesus dan kuasa salib Tuhan Yesus itu yang valid 100% untuk tebus dosa kamu, untuk jauhin kamu dari dosa. Nah, kita mau belajar sama-sama teman-teman. Terus mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kenapa hubungan kita sama Tuhan bisa menjauhkan kita dari dosa? Masa sih hubungan kita sama Tuhan bisa jauhin kita dari dosa? Emang iya? Bukannya gue kalau jadi WL itu bisa buat gue jadi gak dosa? Oh enggak teman-teman. Justru hubungan kita teman-teman. Jelas ya. Tuhan itu kasih rohnya di dalam kamu teman-teman. Tuhan udah janji akan memberikan rohnya kepada setiap kita. Artinya gini, semakin kita bangun hubungan sama Tuhan, semakin kita sering saat teduh sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, ada apa-apa ceritanya ke Tuhan, artinya roh Tuhan yang ada di dalam kita, kan tuh dikasih makan terus sama teman-teman, dikasih firman terus, akhirnya dia makin bertumbuh teman-teman di dalam tubuh teman-teman. Akhirnya dia mulai menguasai kehidupan teman-teman. Jadi apa-apa outputnya itu nanti roh Tuhan teman-teman. Itu poinnya teman-teman. Jadi roh Tuhan, hubungan kita sama Tuhan itu yang ngebuat kita bisa menjauh dari dosa. Teman-teman ingat gak kisahnya Adam dan Hawa, ya kan? Kira-kira pada saat itu kan, pas iblis mengganggu si Hawa, itu si Hawa lagi dekat sama Tuhan apa enggak? Nah, teman-teman bisa jawab sendiri di rumah. Kita tahu semuanya ya, pada saat itu Hawa sedang tidak dekat sama Tuhan. So di situ ada gap, itulah masuknya dosa teman-teman. Jadi kalau teman-teman, Kak gimana caranya kalau gue mau jauh dari dosa? Lo harus punya hubungan yang baik sama Tuhan. Lo harus punya hubungan yang intens sama Tuhan teman-teman. Oke teman-teman? Nah jadi sebenarnya sekarang gini teman-teman. Pertanyaannya adalah antara daging dan Roh Kudus di dalam diri kalian itu lebih besar siapa? Nah, kalau kalian masih sering ngelakuin dosa, artinya yang lebih besar siapa? Teman-teman jawab sendiri ya kan? Karena gini teman-teman, di dalam Roma 8 aja dikatakan hidup oleh roh. Artinya kalau kita hidup oleh roh, otomatis daging kita mati teman-teman, mati semati-matinya. Gue mau bacain satu ayat teman-teman ya. Di dalam Roma 8 ayat 9.
Tetapi kamu tidak hidup dalam daging yang melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Wow, ngeri banget teman-teman ya. Ini ayatnya mengerikan teman-teman. Kalau kita tidak memiliki roh Kristus, berarti ia bukan milik Kristus. So teman-teman, intinya adalah kita sebagai orang Kristen bukan cuman aja jago pelayanan teman-teman. Ya, banyak pelayanan, sibuk pelayanan ya kan. Jadi WL, jadi pemain musik. Tapi kita nggak punya hubungan yang baik sama Tuhan. Sama aja teman-teman. Semua itu semu teman-teman. Cuman kelihatannya aja kayaknya kudus gitu ya, sibuk sama Tuhan ya. Tapi hubungannya nggak ada teman-teman. Artinya dia sendiri masih hidup dalam daging teman-teman. Nah, gue mau bilang kayak gini teman-teman. Orang yang melayani belum tentu mempersembahkan hidupnya buat Tuhan. Nah, tapi orang yang mempersembahkan hidupnya sudah pasti melayani Tuhan teman-teman. Amin teman-teman. Gue mau bacain di Roma 12 ayat 1 sampai 2 teman-teman. Jadi gini, sebenarnya iya Tuhan Yesus mau ngelihat kamu nyembah dia gitu ya. Tuhan Yesus senang ngelihat kamu nyembah dia, terus ngelihat kamu melayani dia. Tapi sebenarnya bukan itu yang jadi ibadah sejati teman-teman. Dan bukan itu juga cara utama menyenangkan Tuhan. Tapi aku mau bacain, cara utama menyenangkan Tuhan adalah di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke teman-teman, gue bilang orang yang ngelayanin itu belum tentu mempersembahkan hidupnya sama Tuhan teman-teman. Jadi banyak orang mungkin di luar sana ya, yang mungkin orang di luar sana terus ngelihat kita jatuh dalam dosa, kita ngelakuin kesalahan, kita melakukan dosa, langsung ngejudge. Ih berdosa, dijauhin, bukannya dijagain, bukannya dilingkupin, malah dijudge. Terus ngelihat kita berdosa, bahkan yang ngejudge itu seringkali orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Mungkin orang-orang yang hidupnya didedikasikan untuk melayani Tuhan, tapi kok dia malah ngejudge gue ya, gue sebagai orang berdosa. Dia sebenarnya Tuhan apa sih gitu ya. Ini yang kadang-kadang tuh jadi aneh gitu teman-teman ya. Malah ngejudge gitu kan. Padahal yang buat aturan sendiri, yang buat perintah-perintahnya mau ngampunin. Tapi kadang-kadang orang yang di bumi ini malah yang sering ngejudge, malah ngejauhin. Makanya gue mau bilang, orang yang pelayanan itu belum tentu teman-teman. Kenapa mereka bisa ngelakuin itu? Karena mereka belum persembahin hidup mereka nih. Persembahin hidup mereka semuanya buat Tuhan. Mereka mungkin cuma persembahin suaranya aja buat khotbah teman-teman ya. Persembahin suaranya aja buat WL. Tapi belum persembahin hatinya. Mungkin dia persembahin tangan sama kakinya untuk main drum. Tapi dia belum persembahin matanya buat Tuhan. Iya gak? Sama aja gak kayak gitu? Kayak gitu sama aja. Jadi teman-teman intinya adalah kita itu harus mempersembahkan semua hidup kita sama Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya nih dari mata, hidung, semuanya, hati, kaki, tangan itu buat Tuhan. Kalau teman-teman udah sampai di level itu, menurut gue teman-teman udah top banget sih. Kayaknya gak ada lagi perdebatan kalau misalkan teman-teman, gue kalau misalkan kasih persembahan nih, kayaknya jangan semua deh gitu ya kan. Gak ada lagi. Soalnya teman-teman udah kasih semua persembahan nih. Ya elah Tuhan, tubuh gue aja gue kasih, ya masa duit gue kagak kasih. Gue mau udah gak perhitungan sama lu Tuhan. Paham ya teman-teman ya? Ngerti ya teman-teman? Jadi teman-teman Tuhan kita itu luar biasa banget. Tuhan kita tuh top banget teman-teman. Jadi gue mau bilang, mungkin seringkali kita masih jatuh dalam dosa. Tapi gue mau kasih tahu juga kalau Tuhan kita itu nggak pernah ninggalin di saat kita jatuh, bukan seperti orang-orang di dunia ini teman-teman ya. Gue mau bacain sebagai ayat penutup teman-teman. Di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Di garis bawahi, setia dan adil. Setia artinya Tuhan nggak pernah ninggalin lu pada saat lu jatuh.
Tuhan gak pernah ngejudge lu di saat lu jatuh, Tuhan gak pernah jauhin lu di saat lu berdosa, enggak. Tapi dia setia dan dia adil. Apa tuh artinya adil? Artinya kalau adil itu, kalau lu berani ngelakuin dosa itu, suatu saat lu harus berani juga untuk bayar dosa itu. Kalau suatu saat kalian ngelakuin dosa itu, nanti di masa depan kalian juga harus berani bayar itu. Artinya adil, teman-teman. Sehingga ia akan mengampuni. Nah, ini yang penting. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. So teman-teman, gue mau ngajak, dosa itu jelas gak boleh. Ya, dosa itu gak boleh. Tapi Kak, kalau gue dosa terus minta maaf Tuhan, diampunin gak? Diampunin. Tapi ingat, Allah itu setia dan adil. Kalau kamu berani ngelakuin dosa itu, kamu harus bertanggungjawabkan suatu saat nanti. Oke? Tapi gue mau bilang Tuhan itu mengampuni kita semua. Jadi itu aja sharing sama hari ini mengenai dosa. Semoga teman-teman lebih terbuka lagi ya, kalau Tuhan itu sangat sayang banget sama kita, teman-teman. Amin. Yuk kita tutup dalam doa, teman-teman. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk sharing hari ini Tuhan. Kau sungguh Tuhan Yesus memberkati Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi rema, boleh menjadi bibit Tuhan yang tumbuh di dalam hati kami sehingga kami boleh melakukannya ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan Kau adalah Allah setia yang adil Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, seburuk apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan mulai hari ini biarlah kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai ibadah kami yang sejati ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.